program. Oke, so teman-teman semua, kalau teman-teman cek di sumber ilmiah ataupun di manapun atau di search engine atau di buku-buku yang membahas tentang progres dan program penurunan berat badan, dalam hal ini diet, ada dua kubu yang masih sering belum sepakat terkait tentang program penurunan berat badan. Ada yang bilang bahwa weight loss fast atau yang cepat itu ngebuat banyak sekali orang bisa weight gain atau balik lagi berat badannya. Dan ada juga yang bilang bahwa kalau turun berat badan dengan waktu yang lama, ya slow and steady, itu juga bisa ngebuat orang jadi kekurangan atau kehilangan motivasi untuk bisa menjalankan programnya. Ambil contoh misalnya, teman-teman lebih milih turun 5 kilo dalam waktu 1 bulan atau 5 kilo dalam waktu 1 tahun? Kan siapa yang tahan tunggu 1 tahun untuk turun 5 kilo? Nah, ini menjadi progres dan menjadi topik yang cukup menarik. Kenapa teman-teman? Karena masih terjadi pro dan kontra. Ada yang bilang slow fast itu, slow and steady weight loss itu bagus, ada juga yang bilang weight loss yang fast itu bagus. Dan dua-duanya sebenarnya tidak ada yang salah, teman-teman. Kenapa? Karena balik lagi dengan yang namanya body composition atau komposisi tubuh manusia, seperti yang sudah dijelaskan oleh Coach Feby kemarin. Di mana, teman-teman, banyak orang yang turun berat badan, itu yang turun bukan lemaknya, tapi yang turun adalah massa otot dan air di tubuhnya. Sehingga kemungkinan besar untuk bisa balik lagi atau berat badannya naik lagi itu cukup besar. Kenapa? Karena yang berkurang itu bukan lemaknya, tapi massa otot dan air di dalam tubuhnya. Sehingga teman-teman semua, hal ini secara tidak langsung juga ngebuat penurunan berat badan yang sangat cepat, dalam tanda kutip, cepatnya ini adalah yang berkurang otot dan air, maka dengan sangat terpaksa saya bisa bilang, kemungkinan untuk naik berat badan lebih cepat itu bisa berkali-kali lipat. Bahkan bisa aja turun 2 kilo, naiknya bisa 3-4 kilo. Ya. Kenapa? Karena seperti yang teman-teman ketahui semua, di mana yang namanya turun berat badan, kalau kita bicara massa otot, kalau kita bicara komposisi lemak, kalau kita bicara tentang kadar air dalam tubuh, hal ini sangat berkaitan, ya. Dan kalau teman-teman timbang berat badan, angka berat badan yang muncul di timbangan itu tidak serta-merta menunjukkan seberapa besar massa otot teman-teman, seberapa besar kandungan air di tubuh teman-teman, seberapa besar kandungan lemak di tubuh teman-teman, kecuali teman-teman punya timbangan yang bisa body scan keseluruhan. Nah, jadi sampai sekarang pun masih ada dua kubu nih, ada yang slow weight loss, ada yang fast weight loss. Kalau yang slow weight loss itu biasanya fokus utamanya adalah agar mereka bisa mempertahankan berat badan yang turun. Jadi nggak mudah naik lagi. Sementara kalau yang fast weight loss itu fokus utamanya adalah supaya mereka cepat mendapatkan hasil dan mereka nggak berlarut-larut dengan motivasi lah, konsistensi lah, disiplin dan lain-lain sebagainya. Ya. Dan kalau teman-teman cek lagi sebenarnya kalau kita bilang ya udah saya mau yang alami aja, yang alamiah itu seperti apa. Nah, saya ada ketemu satu artikel di mana membahas tentang penurunan berat badan yang sehat dan realistis itu seperti apa, teman-teman. Jadi dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang konsisten, super duper fokus. Jadi benar-benar ikut programnya, ikut meal plan-nya, olahraga, air putih, kualitas tidur dan segala macamnya. Itu biasanya persentase berat badan turunnya adalah 0,9 sampai 1,3 kilo per minggu, teman-teman. Ya. Dan kalau wanitanya 0,75 sampai 1,1 kilo per minggu. Rata-rata bisa turun berat badan seperti itu. Kalau yang normal, ya yang dimana konsistennya tuh 70-85%, masih suka ya curi-curi makan, masih suka makan gorengan, masih suka comot-comot cemilan di luar meal plan, air putihnya kurang, olahraganya juga nggak terlalu rutin, itu biasanya turunnya tuh nggak sampai sekilo dalam 1 minggu untuk pria.
Dan untuk wanita, biasanya 0,3 sampai 0,75 kg dalam waktu 1 minggu. Ya. Dan kelompok yang ketiga adalah kelompok yang santai banget. Kelompok yang nggak terlalu konsisten, tingkat konsisten dengan programnya itu rendah, ya, di mana air putihnya kurang, pola tidur kurang, pola makan ngaco, terus olahraga juga jarang, sehingga mereka biasanya turun berat badannya itu di bawah 0,5 kg dalam waktu 1 minggu. Tapi setidaknya, selama mereka defisit kalori, mereka pasti turun berat badan. Nah, ini yang harus teman-teman pahami bahwa tidak serta-merta ketika teman-teman turun berat badan, teman-teman juga merekomposisi tubuh teman-teman. Bisa aja yang kurang itu adalah massa ototnya, bisa aja yang kurang itu adalah air di tubuh teman-teman, bukan lemak. Ya, kenapa? Karena teman-teman, kalau kita bicara tentang fase penurunan berat badan, di mana fasenya itu kurang lebih dibagi menjadi 5 fase. Fase pertama sampai fase ketiga itu adalah fase di mana teman-teman mengalami yang namanya phase weight loss stage. Jadi tahapannya akan terjadi penurunan berat badan. Akan pasti turun berat badan, teman-teman. Dan ketika sudah mencapai fase keempat sampai fase kelima, udah mulai terjadi yang namanya metabolic adaptation. Metabolic adaptation itu apa? Metabolic adaptation itu sederhananya adalah kemampuan tubuh untuk menyesuaikan dengan program yang teman-teman lakukan sekarang. Logika sederhananya adalah ketika teman-teman turun 1 kilo dalam waktu 1 minggu, dan teman-teman tetap melakukan diet seperti yang sekarang ini, kalau 1 kilo 1 minggu, berarti kalau 4 minggu 4 kilo, 5 minggu 5 kilo, 6 minggu 6 kilo. Kan nggak mungkin turun terus-terusan, teman-teman. Nah, jadi akan ada satu momen di mana tubuh kita tuh menyesuaikan dengan pola makan kita sekarang, sehingga penurunan berat badannya nggak akan secepat dan semaksimal yang sekarang. Nah, terus gimana dong kalau udah mengalami hal itu? Itulah yang dikenal dengan istilah plateau atau BB-nya stagnan. Apakah itu salah? Enggak. Itu menunjukkan kalau tubuh kita tuh memang dalam kondisi yang normal dan itu wajar aja terjadi. Pertanyaannya sekarang adalah gimana caranya supaya saya tidak berlama-lama di kondisi plateau? Supaya saya tidak berlama-lama di kondisi berat badan saya stuck. Supaya saya tidak berlama-lama di kondisi di mana saya nimbang berat badannya nggak berubah, begitu-begitu aja, ya. Nah, jadi kuncinya sebenarnya adalah akan sedikit klise, tapi memang itulah jawabannya, teman-teman. Jawabannya adalah kebiasaan. Jawabannya adalah konsistensi. Jawabannya adalah menciptakan gaya hidup di mana teman-teman mulai enjoy dengan programnya, dengan pola makannya, dengan olahraganya, dengan kualitas tidurnya, dengan air putihnya, yang dimana ketika teman-teman menjadi lebih baik di setiap fasenya, teman-teman akan punya kesempatan untuk tidak berlama-lama di kondisi berat badan yang stagnan. Ya, capek juga kan, nimbang berat badannya segitu. Besok lagi nimbang berat badannya segitu. Nggak ada perubahan sama sekali. Nah, jadi itulah sebabnya, teman-teman. Ketika kita bicara tentang kebiasaan, maka kita bicara tentang alur program di kelas kita. Dan teman-teman akan ketemu jawaban, kenapa sih harus dipisah antara kelas basic dan kelas advance? Kenapa nggak langsung aja programnya 30 hari? Ya, jadi 10 hari pertama, seperti yang saya sudah jelaskan di awal dulu, adalah bagaimana menciptakan pondasi atau meng-create atau menciptakan momentum dalam kebiasaan hidup teman-teman. Nggak serta-merta langsung 180 derajat. Jadi pelan-pelan 10 hari, kemudian kita lanjutkan ke 20 hari, selanjutnya kita akan coba maintenance 30 hari. Nah, itulah alasan kenapa program kelas kita itu dipecah menjadi 2, 10 hari dan 20 hari. Dan nanti kita akan bahas di kelas advance ini ada yang namanya turbo program, 3 hari aja pelaksanaannya. Nah, tadi kan kita udah bahas tentang metabolic adaptation yang ngebuat berat badan kita stuck. Dan walaupun kita tahu ini pasti akan terjadi, cukup membuat agak risih juga dalam program kita gitu kan. Yang tadinya kita bersemangat, loh kenapa sih berat badannya nggak ada perubahan. Padahal kita tahu nih bahwa itu adalah fase metabolic adaptation dan itu normal dan itu wajar. Tapi tetap aja pas nimbang, aduh nggak ada perubahan. Coach, apa yang mesti saya lakukan? Gitu kan. Nah, jadi sebenarnya teman-teman ada banyak cara untuk bisa
membreakthrough atau melewati kondisi berat badan kita stuck atau dalam kondisi plateau. Ya, ada banyak cara teman-teman. Kalau teman-teman cek di luar sana itu banyak sekali cara, ribuan atau ratusan cara. Yang kalau kita bagi sebagian besar itu lebih cenderung menuju ke diet yang yoyo atau yang di crash diet. Perbedaan antara diet yoyo dan crash diet sebenarnya terlebih pada apa yang dilakukan, ya. Kalau diet yoyo itu muter, teman-teman. Jadi teman-teman pengen turun berat badan, teman-teman program, teman-teman turun berat badan, teman-teman balik lagi ke pola makan dan gaya hidup yang lama, teman-teman naik berat badan lagi, teman-teman mulai diet lagi. Begitu aja terus. Itu namanya diet yoyo, ya. Apapun metodenya, selama teman-teman masih berkutat di siklus naik BB, diet, turun BB, lupa lagi, naik lagi BB-nya, teman-teman masuk dalam kategori kelompok diet yoyo. Terus yang kedua adalah crash diet. Crash diet ini lebih cenderung ke memaksakan diri, menyiksa diri untuk supaya tubuh bisa turun berat badan dalam waktu yang singkat. Ambil contoh misalnya diet air putih. Teman-teman pasti sering dengar diet air putih, atau teman-teman mungkin pernah punya experience. Diet air putih adalah nggak makan apapun, cuman minum air putih doang. Turun berat badannya, tapi ya diet air putih, teman-teman. Minum air putih aja. Atau teman-teman dengar ada yang namanya makannya cuma sekali. Atau teman-teman dengar makannya itu tidak boleh makan A, B, C, D, pokoknya makannya sedikit aja, atau makannya pagi timun, terus siang apel, malamnya makan apa lagi. Pokoknya defisit kalorinya ngaco, di bawah 1000 kalori. Ini yang dimasuk kategori crash diet. Apapun metodenya, kalau metode pola makan yang ngaco kayak seperti itu, teman-teman pasti masuk kategori crash diet. Nah, atas dasar itulah teman-teman, di program ini kita ciptakan yang namanya Turbo Program. Turbo Program itu adalah salah satu program di mana kita nggak pengen teman-teman mengalami kondisi crash diet. Teman-teman kekurangan nutrisi, teman-teman nggak dapat karbohidrat, teman-teman nggak dapat lemak, teman-teman nggak dapat protein, pokoknya turun berat badan aja tapi nutrisi tubuh nggak terpenuhi. Kita nggak pengen teman-teman berada di kondisi crash diet. Dan kita juga nggak pengen teman-teman mengalami mindset yoyo diet. Teman-teman ikut program, turun berat badan, terus teman-teman balik lagi berat badannya seperti sedia kala atau bahkan lebih parah, terus pengen ikut diet lagi, pokoknya berputar seperti itu. Dan kita nggak pengen teman-teman berada di posisi seperti itu. Makanya kita buat yang namanya Turbo Program. Turbo Program ini fokus utamanya adalah sebagai salah satu cara atau alternatif untuk bisa ngebuat teman-teman berada dalam kondisi fat loss. Seperti yang saya sudah bilang di awal tadi, kalau kita bicara rekomposisi tubuh, maka kita perlu meningkatkan massa otot, menambah asupan air putih dalam tubuh kita, plus mengurangi lemak tubuh kita. Ya, bukan mengurangi nutrisi lemak, teman-teman. Mengurangi lemak di tubuh kita. Ada perbedaan besar antara nutrisi lemak dengan jaringan lemak. Jaringan lemak yang terbentuk di tubuh kita itu disebabkan karena kalori yang berlebihan, bukan karena kita makan lemak. Kalau kita bicara tentang nutrisi lemak, maka kita bicara tentang makronutrisi. Salah satu nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah banyak. Makro itu ada 3, protein, karbohidrat, lemak. Jadi teman-teman bedain antara jaringan lemak dengan nutrisi lemak. Ya. Nah, fokus utama Turbo adalah fat loss. Kita pengen teman-teman itu lemak-lemak berlebih, terutama lemak subkutan, lemak di bawah kulit, ya, yang ngebuat bergelambir di pipi, di lengan, di paha, di pinggul, terus di bagian bokong, pokoknya di semua di bawah kulit yang bisa kita cubit. Nah, itu lemak subkutan, teman-teman. Kita pengen teman-teman berada dalam kondisi di mana kita bisa membuang lemak berlebih di tubuh kita, dan ini bisa kita dapatkan dari fat loss yang kalau teman-teman ikutin Turbo Program. Ya. Nah, Turbo Program ini seperti yang sudah disampaikan kemarin, ada syaratnya. Syaratnya adalah teman-teman harus ikut 3 hari, menu makannya berbeza dari menu makan advance, ya. Jadi menu makannya khusus nanti teman-teman akan dijelaskan di hari pertama sebelum teman-teman mulai program Turbo, ya. Terus yang kedua, teman-teman harus ikut programnya yang full nutrisi. Kenapa?
Karena kita nggak pengen teman-teman yang turun itu adalah massa ototnya. Kita pengen teman-teman massa ototnya tetap atau bisa naik, plus berkurang lemak di tubuh teman-teman. Dan yang ketiga, teman-teman wajib order melalui akun teman-teman sendiri. Silahkan tanya ke coachnya, saya punya kartu peserta advance nggak? Boleh nggak saya minta kartu peserta advance saya? Kartu peserta advance itu adalah salah satu kartu yang teman-teman bisa gunakan untuk akses website Herbalife teman-teman. Ya, jadi depannya tuh biasanya D berapa gitu, D bla bla bla. Itu kartu peserta advance teman-teman. Tanya ke coachnya ya. Kemudian kenapa turbo ini spesial? Apa yang membedakan turbo dengan crash diet? Apa yang membedakan turbo dengan yo-yo diet? Salah satu pembeda besar dari turbo ini, teman-teman, adalah teman-teman tetap akan berada di kondisi tidak kekurangan nutrisi sama sekali. Dan teman-teman berada dalam kondisi defisit kalori. Sangatlah mudah ketika teman-teman defisit kalori, tapi teman-teman kekurangan nutrisi. Seperti yang tadi saya jelaskan di awal, teman-teman ikut crash diet, teman-teman ikut yo-yo diet, teman-teman makannya boleh apa aja selama defisit kalori, teman-teman pasti akan turun berat badan. Tapi pertanyaannya sekarang adalah, apakah nutrisi-nutrisinya terpenuhi? Nah, di turbo ini, teman-teman, kita berada dalam kondisi defisit kalori, plus nutrisinya juga terpenuhi. Nah, itulah spesialnya turbo, teman-teman. Dan kalau teman-teman tanya, terus gimana dong hasilnya? 3 hari. 3 hari itu apakah bisa turun berat badan? Potensi turun berat badan dalam 3 hari itu, teman-teman, itu kurang lebih 1-3 kilo. Dalam waktu 3 hari. Ya, walaupun ada yang pernah turun di atas 3 kilo, tapi rata-rata average-nya itu 1-3 kilo. Dan buat saya pribadi, teman-teman, saya nggak terlalu menyoroti berat badan. Saya lebih suka menyoroti lingkar tubuh. Kenapa? Karena banyak sekali teman-teman kita yang ikut turbo itu bisa susut di atas 8 cm. Walaupun potensi turun lingkar tubuhnya itu 2-8 cm, teman-teman. Teman-teman bisa bayangin, kondisi lingkar perut teman-teman berkurang 10 cm. Oh my God, itu langsung habis turbo, teman-teman. Ke penjahit, ngecilin celana. Kenapa? Karena celananya udah pasti kedodoran. Loss 10 cm itu banyak banget, ya. Dan ini terbukti dari banyak sekali teman-teman kita yang sudah mencoba dan masih akan ikut turbo nanti. Nah, luar biasanya itu. Banyak sekali yang nagih. Coach, kapan turbo? Sabar, sabar. Kita tunggu teman-teman yang lain nih. Jadi, banyak yang ngantri nih, teman-teman, ya. Termasuk juga para coach. Ini salah satu program yang paling ditunggu-tunggu, teman-teman. Program turbo ini. Programnya cuma 3 hari, tapi potensi turun berat badan dan potensi perubahan lingkar tubuh itu luar biasa. Luar biasa, ya. Sekali lagi, program turbo ini bukan program jalan pintas, bukan shortcut. Program turbo ini adalah fast track atau jalan tolnya untuk kita ikutan program diet, ya. Jadi kalau teman-teman bilang, oh kalau gitu saya mau turunin 2 kilo dengan turbo aja, setiap hari teman-teman turbo. Nah, ini nanti akan dijelaskan kenapa turbo itu tidak disarankan untuk dilakukan setiap hari atau disarankan dilakukan seminggu sekali dan segala macam. Itu akan dijelaskan di edukasinya. Tapi intinya sekarang adalah bagaimana cara supaya saya tidak berlama-lama di kondisi berat badan yang stuck, bagaimana caranya supaya saya bisa segera mencapai goal saya, bagaimana caranya supaya saya bisa mengenakan baju yang sudah lama saya pengen. Jadi ketika teman-teman berada di kondisi urgensi, teman-teman ada deadline, teman-teman pengen segera dapetin hasil, turbo adalah salah satu jawaban yang mungkin teman-teman bisa coba. Dan teman-teman akan rasakan sendiri gimana efek dari program turbo yang hanya 3 hari, tapi teman-teman bisa turun 2-3 kilo dengan potensi lingkar tubuh susut 2-8 cm. Oh, luar biasa sekali, guys. Ya. Dan ini salah satunya, coba teman-teman bisa lihat Kak Rina turun dari 58 jadi 55, 3 kilo, 3 hari doang, ya. Dan masih tetap sehat, masih tetap segar, masih tetap bugar. Kenapa? Karena nutrisinya tercukupi, teman-teman. Dan itulah alasannya kenapa kita butuh 5 item yang sudah disampaikan sebelumnya. Kita butuh personalized protein powder untuk menjaga massa otot tubuh teman-teman tidak turun selama ikutan turbo.
dan teman-teman akan merasa kenyang lebih lama. Kemudian teman-teman juga butuh yang namanya herbal tea konsentrat yang akan membantu teman-teman tetap berada dalam kondisi metabolisme tubuh yang optimal, yang efeknya adalah pembakaran kalori jadi lebih maksimal. Kemudian teman-teman juga pasti butuh yang namanya herbal alu konsentrat, di mana dengan kondisi menu makan yang spesial, terus full nutrisi selama turbo, teman-teman butuh herbal alu konsentrat untuk menjaga pencernaan teman-teman, dan pastinya aloe vera ini juga akan membantu penyerapan mikronutrisi, di mana meal plan-nya akan berbeda dibanding meal plan kelas advance, teman-teman ya. Dan yang keempat, teman-teman butuh mix fiber. Kenapa? Karena teman-teman tetap butuh serat untuk menjaga peredaran frekuensi buang air besar, terus kesehatan pencernaan, plus luar biasanya lagi teman-teman, mix fiber ini itu dapat menjaga level kolesterol tetap dalam batas normal. Jadi bukan hanya tentang turbonya aja, tapi teman-teman akan dapat banyak manfaat dari beberapa item produk ini. Dan yang terakhir, untuk kebutuhan lemak baik, teman-teman butuh yang namanya omega 3, yang harapannya itu bisa menjaga kesehatan perkembangan otak dan sistem jantung teman-teman, plus menjaga kadar kolesterol dan trigliserida dalam batas normal. Pertanyaannya sekarang adalah, hanya 3 hari, tapi butuh 5 item itu, apakah nggak kebanyakan? Jawabannya adalah enggak. Kenapa? Karena setelah turbo, teman-teman tetap bisa mengkonsumsi 5 item ini dalam jangka waktu 1 bulan ke depan. Artinya, teman-teman dengan teman-teman punya 5 item ini, teman-teman langsung bisa dapetin turbo, plus teman-teman tetap dapat melanjutkan program dengan produk yang lengkap, teman-teman. Jadi, tidaklah rugi teman-teman menghabiskan waktu 3 hari dengan produk 5 item ini. Ya. Dan kalau teman-teman mau nambah item yang lain juga boleh aja. Ya. Teman-teman bisa tambah NA, Nutrition Active, salah satu fungsinya adalah antioksidan, mendukung untuk healthy aging, ya, menua dengan sehat. Terus teman-teman bisa tambah dengan selulose, di mana selulose ini mengandung corn silk yang fungsinya untuk menghilangkan atau mengurangi water retention atau kelebihan air di dalam tubuh kita. Terus teman-teman bisa tambahkan NRG, kalau teman-teman pengen mulai mengurangi kafein dari kopi, teman-teman bisa ganti kafeinnya dengan guarana yang ada di NRG ini. Atau teman-teman bisa tambahkan dengan green tea. Green tea ini 0 kalori teman-teman, tanpa pewarna buatan, terus enak banget, seger banget. Dia juga tinggi antioksidan. Dan teman-teman bisa tambahkan juga Nightworks, fungsinya untuk menjaga pembuluh darah, terus mendukung tekanan darah dalam tubuh teman-teman berada dalam level normal. Ini semua item tambahan. Teman-teman boleh tambah item yang lain-lain bebas. Tapi yang harus teman-teman penuhi adalah 5 item wajib yang sudah saya sebutkan di awal. Personalized protein powder, herbal tea konsentrat, herbal alu konsentrat, terus mix fiber, dan Herbalife line. Ya, ada 5 item. Teman-teman bisa order produk dengan menggunakan kartu peserta advance teman-teman. Kalau teman-teman belum paham, bisa langsung hubungi coach teman-teman untuk dibantu bagaimana cara order. Pertanyaannya sekarang, kenapa sih saya harus ribet-ribet order dengan kartu peserta advance saya sendiri? Jadi teman-teman, dalam produk Herbalife itu ada yang namanya volume point. Volume point ini tiap produk beda-beda. Dan kalau teman-teman beli produk, teman-teman akan punya volume point yang bisa diakumulasikan. Diakumulasikan untuk apa? Untuk mengubah status teman-teman dari senior 25% menjadi premium member, teman-teman. Jadi, kita flashback sebentar, teman-teman sekarang berada dalam hak diskon 25%. Teman-teman disebut dengan senior, di mana teman-teman punya keistimewaan bisa order di 90 negara, akses situs Herbalife, teman-teman tetap bisa di-coaching oleh coach-nya, teman-teman bisa order di 21 kota besar yang ada kantor Herbalife-nya, terus teman-teman bisa menikmati hak diskon 25% seumur hidup. Nah, ketika teman-teman order produk dengan
ID teman-teman, dengan kartu peserta advance teman-teman, volume poin produk itu bisa diakumulasikan. Di mana salah satu manfaatnya, teman-teman punya peluang untuk meningkatkan hak diskon teman-teman dari 25% menjadi 35%. Dan ini dikenal dengan istilah premium member, teman-teman. Ya, premium member ini manfaatnya apa aja? Jadi, kalau teman-teman belanja produk Herbalife dengan hak diskon 25%, itu teman-teman kurang lebih hematnya kalau belanja 3 item ini 200 ribuan, hampir 300. Tapi kalau teman-teman punya hak diskon 35%, teman-teman bisa hemat 400 ribuan. Ya. Bagaimana caranya untuk bisa menjadi seorang premium member? Ada 2 caranya, teman-teman. Cara pertama, teman-teman mengakumulasikan volume poin teman-teman dalam waktu 1 bulan. 1 bulan artinya nanti sampai tanggal terakhir Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. 30 Juni, teman-teman harus 500 volume poin. 500,00 VP, teman-teman bisa langsung jadi premium member, senior konsultan namanya. Ya. Dan cara kedua, teman-teman langsung belanja 500 volume poin. Itu juga bisa. Teman-teman boleh pilih mau 100 sampai terkumpul 500 atau mau langsung 500. Itu boleh aja. Ya, bebas. Komunikasikan aja dengan coach-nya bagaimana teman-teman bisa mencapai status menjadi premium member. Dan keuntungannya apa kalau misalnya jadi premium member? Jadi teman-teman, kalau teman-teman jadi premium member, teman-teman punya hak diskon 35% seumur hidup. Jadi kalau misalnya teman-teman nih belanja 500 volume poin hari Senin, hari Selasanya atau Senin sorenya, teman-teman langsung bisa belanja dengan hak diskon 35%. Terus yang kedua, teman-teman bisa punya kesempatan untuk mendapatkan penghasilan tambahan dengan ikut yang namanya masterclass, teman-teman. Masterclass itu apa? Nanti akan dijelaskan kalau teman-teman sudah berada dalam level premium member. Ya, nanti akan dijelaskan oleh coach-nya, akan ada Zoom tersendiri. Oke? Terus yang ketiga nih, yang paling the best, teman-teman. Teman-teman akan punya keistimewaan untuk ikut programnya 3 bulan ke depan tanpa biaya registrasi dan biaya yang lainnya. Teman-teman langsung otomatis nggak perlu bingung, nggak perlu daftar lagi. Teman-teman namanya udah terdaftar, ikut basic, ikut advance, ikut turbo. 3 bulan ke depan. Ya, jadi teman-teman akan free ikut kelas 3 bulan ke depan, terus diskon 35% seumur hidup, dan teman-teman juga akan dapat hadiah eksklusif dan limited dari coach-nya. Hadiahnya apa? Tanya ke coach-nya. Coach, kalau misalnya saya mau jadi premium member, coach mau kasih hadiahnya seperti apa? Nah, ya silakan tanya ke coach-nya. Dan ini adalah beberapa teman kita yang memanfaatkan fasilitas ketika mereka menjadi seorang premium member, teman-teman. Ya, nggak kerasa dari 69 jadi 59, dari 82 jadi 72, kemudian dari ini Mbak Megawati langsing 15 kilo, kemudian ini langsing 17 kilo, dan ini juga Mbak Naning usianya 54 tahun, guys. Ya, waktu itu punya target karena anaknya mau menikah 3 bulan lagi. Jadi beliau pengen turunin berat badan dengan ukuran baju kebaya yang luar biasa. Pas anaknya nikah, semua tamu undangan bingung. Nanyain, Mbak Naning mana? Pas mau salaman. Lah, ini saya Mbak Naning. Masya Allah ya. Teman-teman bayangin, usia 54 tahun bisa langsing 20 kilo. Teman-teman, is it worth it? Worth it banget buat teman-teman cobain ya. Dan ini juga udah ada edaran dari Herbalife sejak tahun 2019, Herbalife tidak mau sedikit pun menanggung kerugian kalau teman-teman mendapatkan produk Herbalife di luar jalur resmi. Jadi kalau teman-teman mendapatkan produk Herbalife lewat jalur resmi, dan teman-teman ada apa-apa, teman-teman bisa melapor ke Herbalife, nanti Herbalife akan menindaklanjuti. Tapi kalau teman-teman mendapatkan produk Herbalife di luar jalur resmi, itu Herbalife nggak tanggung jawab. Ya, karena kita nggak pernah tahu bagaimana mekanismenya, gimana caranya dibuat, dan segala macamnya. Jalur resmi itu seperti apa? Jalur resmi yang disarankan adalah teman-teman langsung order ke kantor Herbalife dengan ID teman-teman, atau teman-teman bisa minta bantuan coach teman-teman. Ya, itu jalur resmi yang disarankan oleh Herbalife. Dan teman-teman juga bisa baca di e-book bahwa
semua aktivitas di luar jalur resmi untuk mendapatkan produk Herbalife itu di luar tanggung jawab coachnya masing-masing. Ya, jadi mohon dengan sangat teman-teman untuk bijak dan tidak tergoda dengan harga murah. Ya, harga murah tapi minta fasilitas banyak, terus pasti langsing itu belum tentu, teman-teman. Tapi kalau teman-teman jadi premium member, teman-teman punya hak diskon 35%, harganya akan jauh lebih murah, dan teman-teman bisa tetap konsumsi, plus teman-teman punya peluang untuk bisa diajarkan mendapatkan penghasilan tambahan juga kalau teman-teman berminat. Oke? Dan sekali lagi teman-teman, dan ini penting banget, penting, super duper penting guys. 15 Juni akan berlaku harga baru untuk semua produk Herbalife. Jadi, buat teman-teman yang sekarang udah punya kartu peserta advance dan masih pengen menikmati harga lama, buruan, cepet ya, cepet teman-teman. Kenapa? Karena 6 hari lagi itu udah mulai berlaku harga baru seluruh dunia. Jadi kalau teman-teman bilang, harga Herbalife naik di Indonesia, enggak. Di seluruh dunia, harga Herbalife akan naik, teman-teman. Pas, ketuk palu, 15 Juni. Tintong, habis itu langsung harga baru dan semua harga produk Herbalife naik. Jadi, teman-teman yang mau menikmati harga lama, ini masih ada waktu. Ya, masih ada waktu nih sekarang. Apalagi kalau teman-teman pengen dapat harga murah sebelum harga naik di tanggal 15. Nah, teman-teman bisa komunikasikan dengan coach-nya, oke? Dan booster turbo kita akan mulai tanggal 16, 17, 18. Artinya setelah H+1 harga naik, jedret, kita langsung ikutan program turbo, guys. Oke, teman-teman semua. Saya rasa itu aja. Silakan teman-teman hubungi coach-nya masing-masing. Kalau teman-teman pengen ikutan program turbo, monggo silakan. Kalau teman-teman masih merasa bahwa